Pernah nggak sih kepikiran kalau sains dan iman itu sering banget diadu? Seolah-olah mereka ada di dua kubu yang berlawanan. Tapi gimana kalau ternyata keduanya itu ya kayak dua sisi dari koin yang sama? Sama-sama ngasih kita cara pandang buat ngeliat betapa luar biasanya keteraturan alam semesta ini. Itulah yang akan kita bedah kali ini. Oke, kita mulai dari pengamatan yang paling dasar. Coba deh kita lihat sekeliling, atau bahkan ke atas langit. Dari galaksi yang maha luas sampai partikel atom yang super kecil, semuanya itu nggak acak. Ada polanya, ada aturannya. Semuanya bisa diprediksi. Ada sebuah keteraturan yang luar biasa di baliknya. Nah, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita bakal mulai dari fakta bahwa alam semesta ini teratur. Terus kita bedah dari kacamata sains, lalu dari kacamata iman. Dan puncaknya, kita coba gabungin keduanya untuk melihat kenapa sih integrasi ini jadi penting banget. Oke, kita langsung masuk aja ya ke bagian pertama. Jadi gini, titik berangkatnya para ilmuwan dan juga para teolog itu sebetulnya sama loh. Yaitu sama-sama mengakui kalau di alam semesta ini tuh ada semacam struktur yang inherent. Nah, ini poin kuncinya. Mau dari sisi sains atau dari sisi teologi Islam, dua-duanya setuju. Fenomena di alam itu nggak terjadi asal-asalan. Ada pola yang konsisten yang bisa kita pelajari. Dari sinilah, dua cara pandang yang kelihatannya beda, tapi sebenarnya nyambung, mulai terbentuk. Sekarang yuk kita lihat dari sudut pandang sains dulu. Gimana sih sains menerjemahkan pola-pola yang bisa kita amati ini? Nah, inilah yang kemudian kita kenal sebagai hukum alam. Simpelnya gini, hukum alam itu adalah cara sains menjelaskan mekanisme sebab akibat yang terjadi di alam. Jadi ini bukan asal tebak ya, ini adalah prinsip-prinsip yang dibangun dari observasi, pengujian, dan bukti yang kuat. Oke, jadi apa sih yang bikin hukum alam ini begitu powerful? Ada tiga hal utama. Pertama, dia itu empiris. Maksudnya, bisa diobservasi, bisa diuji di lab, bisa diversifikasi. Kedua, dia universal. Artinya, hukum gravitasi di sini sama dengan di galaksi lain. Dan yang paling keren, dia itu prediktif. Kita bisa bikin perkiraan yang super akurat tentang apa yang bakal terjadi. Canggih kan? Nah, ini dia peran utama sains. Menjawab pertanyaan bagaimana. Sains ngasih kita bahasa, yaitu matematika dan observasi, buat ngebongkar mekanisme dan proses di balik semua keteraturan yang kita lihat di alam semesta. Oke, cukup soal sains. Sekarang, kita coba ganti lensa. Kita lihat dari perspektif iman, khususnya dalam Islam. Ada konsep yang namanya sunnatullah, yang ternyata juga bicara tentang keteraturan yang sama persis. Jadi, apa itu sunnatullah? Gampangnya, ini adalah hukum-hukum atau cara kerja Tuhan yang udah ditetapkan buat ngatur alam semesta dan juga kehidupan kita. Jadi, semua keteraturan yang ada itu bukan kebetulan, tapi bagian dari sebuah desain besar yang konsisten dan punya tujuan. Coba deh perhatiin karakteristiknya. Pertama, ini adalah ketetapan ilahi, artinya keteraturan ini ada tujuannya. Kedua, cakupannya universal, bahkan lebih luas dari hukum fisika. Sunnatullah juga berlaku buat pola-pola sosial dan sejarah manusia. Dan yang paling penting, karena dia konsisten, dia bisa dipahami secara rasional. Kita bisa mempelajarinya pakai akal dan observasi. Nah, disinilah titik temunya dengan sains. Menarik banget kan? Entah kita ngelihat lewat teleskop super canggih atau merenung lewat kitab suci, keteraturan yang kita saksikan itu sama. Sama-sama nunjukin adanya sebuah prinsip dasar yang nggak berubah-ubah. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling seru. Inti dari semuanya. Gimana caranya dua konsep ini, hukum alam dari sains dan sunatullah dari iman, bisa ketemu? Apa mereka beneran bisa jalan bareng? Tadel ini ngejelasin semuanya dengan sangat rapi. Lihat deh, hukum alam itu ngejelasin mekanismenya. Sementara sunnatullah ngejelasin maknanya. Yang satu bahasanya empiris dan matematis, yang satu lagi bahasanya ketetapan ilahi. Sains menjawab bagaimana, sementara iman ngasih kerangka buat mikirin mengapa. Jadi, mereka ini bukan saingan. Mereka itu kayak dua bahasa berbeda yang lagi ngejelasin satu realitas yang sama. Jadi intinya bukan soal konflik, sama sekali bukan. Ini cuma soal ada dua cara berbeda buat membaca buku alam semesta yang sama. Dua-duanya sama-sama valid dan malah saling memperkaya wawasan kita. Oke, terus so what? Kenapa sih penting banget kita coba gabungin dua cara pandang ini? Apa untungnya buat kita? Yuk kita lihat. Biar gampang, kita ambil contoh dari fisika aja. Ada hukum gravitasi yang bikin planet-planet bergerak dengan rapi. Ada hukum gerak dan inersia yang ngatur gimana benda bergerak.
ada hukum kekekalan energi. Nah, sains ngejelasin semua ini sebagai mekanisme fisika. Tapi dari kacamata terpadu, semua hukum yang super presisi ini bisa juga kita lihat sebagai wujud dari sunatullah, keteraturan ilahi yang bekerja dengan akurasi matematis. Dan manfaatnya, wah banyak banget. Buat dunia sains, ini bisa nambahin lapisan makna, jadi nggak cuma teknis melulu. Buat teologi, ini membuka pintu dialog yang sehat dengan dunia sains. Dan yang nggak kalah penting, buat pendidikan, ini bisa jadi jembatan buat nyatuin ilmu alam, filsafat, dan studi keislaman. Jadi nggak terpisah-pisah lagi. Pada akhirnya, dengan menggabungkan kedua lensa ini, kita tuh nggak kehilangan apa-apa. Malah sebaliknya, kita dapat pemahaman yang jauh lebih kaya dan utuh. Kita bisa takjub sama betapa elegannya mekanisme alam semesta, sekaligus bisa merenungkan makna mendalam di balik semua keteraturan itu. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Kalau sains itu adalah bagaimana, dan iman itu menyediakan kerangka mengapa, coba bayangin deh, pertanyaan-pertanyaan besar apa lagi yang bisa mereka jawab kalau mereka bekerja sama.